Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo anak-anak semua, salam ketemu di GKI Hai Kids. Ya, anak-anak semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sapa dulu teman-teman kita. Kita menyanyikan lagu pujian Halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, anak-anak semua sudah menyapa temannya ya. Ada nggak teman-teman yang bersedih dan bersuka? Tidak ada ya, sebab karena ada Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, anak-anak, kita memulai ibadah kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan memberikan perlindungan kepada kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, nah anak-anak, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ya. Nah, mari kita angkatkan pujian lagu Jalan Beserta Yesus. Semuanya bangkit berdiri anak-anak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkatkan pujian ini, kita bernyanyi sambil memakai gerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, kalau tadi seperti Ibu katakan tadi, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita merasa bahagia. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita ambil persembahan kita memberikan yang terbaik. Mari kita angkatkan pujian lagu Aku Diberkati. Kita nyanyikan lagu ini sekali, baru kita mengumpulkan persembahan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Pakailah orang-orang yang mengelola keuangan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu bercerita tentang apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Ya, bercerita tentang Raja Firaun yang tidak mentaati perintah dari Tuhan ya, sehingga Tuhan memberikan tulah. Ada 10 tulah yang diberikan. Dan yang terakhir yang ke-10 apa? Ingat anak-anak semua? Iya, kematian anak sulung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan lagu pujian
Alkitab buku yang terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak semua sudah siap? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bertemu kembali anak-anak. Salam, hai, kid. Nah, yuk sebelum kita mendengarkan cerita, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mau berdoa. Ayo siapkan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengar cerita tentang Tuhan. Pimpin kami Tuhan sehingga kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Nah, kalian semua anak-anak masih ingat atau pernah berangkat ke malam penghiburan atau penguburan orang yang meninggal? Nah, anak-anak, kalau kita di sana suasananya sedih sekali dan juga ada tangisan, ada air mata. Nah, kalian ingat enggak tulayang ke-10 yang akan dilakukan oleh Tuhan? Kalau Firaun masih tetap ngeyel, keras kepala, Tuhan akan melaksanakan tulayang ke-10. Apa itu? Ada yang ingat? Iya benar, kematian anak sulung. Nah, anak-anak sekalian, Israel di dalam penindasan orang Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka minta tolong. Tuhan mau dengar. Seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yuk kita buka Alkitabnya, kalian bawa kan? Kalian ada kan di samping kalian? Yuk kita buka di dalam Alkitab. Semua udah bisa buka Alkitab? Yuk kita buka Alkitab di dalam Mazmur 119. Yuk semuanya bisa enggak? Mazmur itu ada yang paling tengah. Nah kita buka paling tengah, itu adalah Mazmur. Nah cari angka yang gedenya 119. Yuk kita buka ya.
Mazmur 119. Sudah ketemu angka 119 yang tulisannya gede ya? Nih, gede seperti ini nih. 119. Kemudian dicari yang ayat 107. Wah, ini angkanya gede-gede ya anak-anak. Yuk, 107. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita baca ya. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana? Yuk kita mau menghafal Mazmur 119 ayat 107. Aku tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, anak-anak, di dalam penindasan orang Mesir, orang Israel berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa bahwa dia tertindas. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi orang Israel tidak minta supaya Tuhan datang terus menolong mereka. Enggak, dia cukup Tuhan berfirman saja, dia pasti tertolong. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Tuhan, tentang bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Masih ingatkah anak-anak sekalian, cerita Allah memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir karena kekerasan hati Firaun. Tiba waktunya Allah menjalankan tulah yang ke-10. Tetapi sebelum itu dilaksanakan, Allah mau orang Israel menyiapkan diri terlebih dahulu. Beberapa hari sebelum tulah kematian anak sulung, Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel agar menyembelih seekor anak domba jantan berumur setahun. Darahnya dipakai untuk memberikan tanda silang pada palang pintu rumah mereka. Inilah cara orang Israel terbebas dari tulah itu. Dan daging domba tersembelih itu harus dimakan habis malam itu juga. Waktunya tiba, Allah datang untuk memberikan kematian kepada semua yang sulung di Mesir, termasuk yang ada di daerah Gosen. Malam itu terdengar teriakan kesedihan, tangisan dan air mata dari keluarga-keluarga yang anak dan orang tua mereka yang mati. Sangat menyeramkan suasana pada malam itu. Hanya keluarga-keluarga di tanah Gosen yang rumahnya dilewatkan Tuhan karena tanda darah domba itu. Sementara itu, orang-orang Israel sedang berkumpul, mereka terburu-buru makan malam. Keluarga Firaun pun tidak terluput dari kematian anak sulung. Apalagi mereka, anak sulung laki-laki adalah putra mahkota, penerus keturunan raja. Malam itu, putra mahkota mati. Betapa sedih hati Firaun. Tetapi malam itu, Firaun bukan hanya bersedih, ia juga sangat marah besar kepada Allahnya Musa. Dengan kasar, ia mengusir Musa dan semua orang Israel, termasuk hewan ternak mereka. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan kalian. Firaun mengusir Musa dan orang Israel keluar dari tanah Mesir, karena ia khawatir jangan-jangan nanti orang Mesir akan mati semua karena mereka. Dengan tergesa-gesa, semua orang Israel berkemas dan berangkat pada malam itu juga, pergi meninggalkan tanah Mesir.
Ada sekitar 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan wanitanya. Dulu, Israel dan keluarganya masuk ke Mesir hanya berjumlah 66 orang, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Setelah 430 tahun mereka tinggal di Mesir, malam itu mereka keluar dari Mesir berjumlah 600.000 orang, suatu jumlah yang sangat besar. Mereka berbondong-bondong keluar di tengah malam yang dingin. Nah, anak-anak, masih ingat ayat hafalan tadi? Kita tadi udah dengar cerita ya, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka terburu-buru. Nah, ini kembali lagi kita mengingat di dalam Mazmur 119. Aku tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, benar anak-anak, Tuhan menolong orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak langsung ditolong. Tidak secara langsung Tuhan datang menolong. Tetapi Tuhan berfirman kepada siapa? Musa. Kemudian Musa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel kalau mereka harus taat. Ketika dia mentaati firman Tuhan itu, mereka jadi selamat. Mereka boleh keluar dari tanah Mesir yang ada di dalam penindasan. Kemudian mereka bersama-sama, tidak hanya orangnya saja yang keluar, tetapi dengan ternaknya, dengan harta bendanya, dan juga dengan keluarganya. Nah, puji Tuhan, mereka bersama-sama keluar untuk menyembah Tuhan dan dibebaskan oleh Tuhan. Seperti halnya kita, ketika kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, baik di dalam bergaul dengan teman-teman, di dalam belajar kita sulit, di dalam kita minta sesuatu kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan, kita tetap harus bertekun di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kita terus akan mempercayai bahwa ini adalah bukunya Tuhan, firman Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Ketika kita mau taat membaca, taat menghafalkan, Tuhan pasti akan menolong kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang mau mendengar kami ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam kesusahan, ketika kami putus asa. Tuhan mau dengar kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang peduli. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu hanya kepada Tuhan. Karena kami mempercayai bahwa Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan di GKI. Hai.